Komitmen aku ke kalian bahwa kalian adalah keluarga. Apapun pertanyaan kalian, aku akan jawab. Mungkin tidak saat itu juga, tapi aku berusaha setiap pertanyaan aku akan jawab ya. Fallback itu pasti aku akan fallback. Siapapun juga. Jadi kita semua sama. Jadi kalian tuh bukannya followers, kalian bukannya subscriber, kalian adalah keluarga besar dari Reza in Holland. Vin, we gaan nu lopen? Kom maar. Ini vlognya rada beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau kalian yang ngikutin aku dari awal, itu aku memang lebih cenderung bikin vlog soal masak-masak ya. Nah jadi aku pingin kalian lebih kenal aku, lebih dekat sama aku, dan tahu seperti apa perjalanan aku sampai aku tinggal di Belanda, pekerjaan aku, dan juga mungkin di beberapa vlog kalian juga udah pernah lihat sebagian dari rumah ya, dari rumah aku. Nah, di sini aku akan berkenalan dengan kalian supaya kalian juga merasa tahu siapa aku dan mungkin merasa lebih dekat lagi dengan aku. Tujuannya seperti itu. Jadi ini kita bisa bilang vlog perkenalan. Jadi aku itu aslinya dari Bengkulu karena banyak banget yang bertanya, Kak Reza asalnya dari mana? Reza asalnya dari mana? Jadi memang benar, jadi bisa dilihat dong dari mukanya. Kalau muka Sumatera itu kan rahangnya keras ya. Nah itu aku banget. Jadi kalau mau ngomong dari orang Sunda juga orang nggak bakal percaya gitu. Karena tipikal orang Sumatera itu rahang tegas itu ada gitu. Nah jadi aku lahir di Bengkulu. Letaknya itu di lebih tepatnya itu di Curup, jadi ada ke atas lah dari Bengkulu ya gitu. Nah jadi aku udah sekarang ini menetap di Belanda ya, sudah menjadi warga negara Belanda. Nah dari kemarin-kemarin juga kita udah bahas di vlognya Ences Bolang, di vlognya Nona Belanda ya, Nyonya Belanda, di vlognya Tani Van Chin, kapan aku kesini. Jadi aku sudah menjadi warga negara Belanda. Pekerjaan aku sehari-hari adalah sebagai juru masak di salah satu restoran Indonesia yang ada di Provinsi Utrecht. Bisa dilihat dari vlog-vlog berikutnya ya, sebelumnya pekerjaan aku di mana gitu. Aku di Utrecht, nama restorannya Ina Corner saat ini. Jadi di sana aku sebagai juru masak lah kalau bahasa Indonesianya gitu. Jadi tugasnya sehari-hari ya mempersiapkan segala sesuatunya untuk dijual, ya mengatur apa yang harus, jadi mengatur sistem pekerjaan di dapur lah bareng-bareng sama, kalau bahasa Belandanya collega ya, sama rekan kerja di dapur. Jadi kita kerjasamanya bagus gitu, timnya bagus, dan di sana rata-rata happy warm sekat ya. Jadi di sana rata-rata itu ya kerjanya rata-rata memang orang Indonesia di sana yang bekerja. Jadi karena biar komunikasinya lebih lancar lagi ya. Kadang-kadang kan jadi suka dukanya kerja di dapur itu banyak banget ya. Kenapa aku lebih memilih di dapur untuk bekerja? Karena waktu itu memang dari kecil kita punya, mama aku punya kayak seperti warung gitu. Jadi anak-anaknya semuanya itu diwajibkan untuk membantu. Jadi dari sana aku udah ditempa bagaimana bekerja di dapur gitu. Nah sampai sekarang juga kayaknya aku sudah mencoba beberapa pekerjaan sebelumnya di Indonesia. Tapi kayaknya toh balik-balik lagi juga ke dapur. Memang karena jiwanya ke sana barangkali ya. Jadi biasanya itu kan ada kayak yang biasanya di dalam satu keluarga itu ada salah satu orang yang menurunkan ilmu gitu. Dan aku salah satunya, tapi aku juga masih punya kakak satu lagi juga yang kerja di dapur ya, yang memang suka di dapur, hobi di dapur gitu. Dukanya kerja di Belanda banyak banget. Kalau sukanya itu kalau udah sampai tanggal 25 gitu ya, gajian itu oke. Tapi juga dukanya juga yang kayak kita mesti bayar tax gitu ya, dan kita juga mesti kerja keras gitu. Karena aku bekerja untuk bukan buat diri sendiri ya. Jadi aku juga membantu
yang di Indonesia gitu. Dan aku juga mesti bayar rumah, karena rumah ini bukan dibeli secara tunai. Jadi siapapun di Belanda ini mungkin ada, aku nggak tahu, tapi yang aku tahu rata-rata orang yang punya rumah di Belanda ini itu dibayar per bulan secara diangsur ke bank gitu ya. Jadi kita mengajukan pinjaman ke bank, nanti kita akan angsur selama berapa bulan gitu, berapa tahun gitu. Sebulannya berapa tergantung dengan jumlah yang kita beli. Nah, di situ kita akan ngutang, istilahnya ngutang selama 30 tahun atau 35 tahun tergantung gitu ya. Dan aku juga kebetulan untuk bayar-bayar rumah ini besar. Bisa besar banget gitu. Jadi dan itu untuk itu aku harus kerja keras. Belum lagi nanti untuk biaya itu cuma untuk biaya angsuran rumah ya. Belum lagi nanti untuk listriknya, belum lagi untuk asuransinya. Jadi semuanya harus dipikirkan. Jadi biaya hidup di Belanda itu besar ya. Dan makanya dari itu aku harus bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Oke, soal pekerjaan. Terus soal rumah, aku punya rumah ini udah setahun. Rasanya itu punya rumah di negeri orang itu luar biasa. Jadi kalian juga harus punya target dalam hidup. Aku juga dulu punya target dalam hidup ya. Oke, aku mau ini. Ya, aku dalam beberapa tahun aku di sini aku aku punya target ini gitu. Jadi kadang-kadang juga memang benar hidup itu harus let it flow gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya menjalani benar gitu, tapi kita juga harus punya target dalam hidup gitu. Jadi apa yang kita mau raih dan apa yang menjadi target kita, seperti dalam tahun ini aku mesti punya ini, aku mesti punya itu. Dengan seperti itu, menurut aku pribadi kita akan terpacu untuk bekerja lebih keras ya. Jadi kalau cuma menurut kalau primbon lama itu kayak ya udahlah jalanin aja hidup ini gitu, kayaknya kesannya pasrah banget gitu ya. Karena masih banyak hal-hal yang bisa kita rubah gitu. Jadi mesti kerja keras lagi gitu. Jadi aku punya target. Gitu juga dengan YouTube. Jadi aku punya target YouTube. Dulu awalnya punya YouTube cuma ingin punya kenang-kenangan ya, atau dokumentasi hidup. Oke, nanti kalau aku udah tua, aku bisa lihat apa sih yang aku udah kerjakan gitu semasa aku muda gitu. Nah, itu target awal. Terus berkembang lagi kayak oke, aku harus punya 1000 subscriber. Terus berkembang lagi, oke, dalam 1 tahun aku harus mencapai jam tayang itu 4000 jam ya, supaya bisa monetize, supaya bisa dapat iklan gitu. Tujuan awalnya jujur aja bukan karena duit ya, cuman karena kayak kesannya karena aku mikir gini loh, kayaknya keren banget sih kalau kita punya YouTube sudah dimonetize. Seperti kalau kita ngomong sama orang, kamu bisa lihat YouTube aku loh, namanya Reza in Holland, contohnya gitu ya. Terus nanti orang akan lihat, wow, kamu udah punya reklame gitu ya, berarti kamu udah bisa menghasilkan uang, walaupun mereka tidak tahu penghasilan kita seberapa gitu ya. Tapi menurut aku itu udah oke, goalnya bagus banget gitu. Oke, sekarang kita kembali ke Queen gitu ya. Jadi Queen itu aku pelihara dari 4 tahun yang lalu. Sekarang umurnya 4 tahun gitu. Jadi dia tidurnya bareng sama aku. Terus pernah beberapa vlogger yang datang ke rumah gitu nanya gitu, gimana Queen kalau sampean bekerja gitu. Jadi Queen ini sudah terlatih. Jadi punya peliharaan itu kayaknya bagaimana kita melatih mereka ya. Queen ini sudah terlatih, pagi-pagi dikeluarin, sebelum aku kerja dikeluarin ya. Terus nanti malam pulang kerja aku keluarin lagi. Jadi dia sudah terlatih. Jadi makanya nanti setiap kalian bakal lihat di video, setiap aku habis keluarin Queen aku selalu kasih kayak hadiah gitu. Beloning kalau bahasa Belandanya buat dia, karena dia sudah melakukan tugasnya dengan baik gitu, dan itu sebagai tanda bahwa dia baik gitu tingkah lakunya. Jadi aku selalu kasih beloning. Oke, Queen itu di rumah aku setiap malam tidur sama aku. Jadi aku juga sayangnya sama Queen itu bukan seperti sayangnya punya peliharaan, bukan ya. Jadi aku menganggap Queen itu juga bagian dari hidup aku. Dulu juga ada Tommy. Jadi mereka itu adalah ya seperti aku anggap anak, udah seperti anak gitu. Jadi kemana-mana aku bawa mereka gitu. Terus mereka juga dapat hak dari aku untuk bisa weekend gitu ya. Jadi bukan cuma aku yang weekend, tapi Queen juga bisa weekend. Bagaimana cara mereka menikmati weekendnya? Aku selalu ajak mereka kemanapun aku pergi kalau saat aku libur. Jadi kemanapun aku pergi, aku akan selalu ajak mereka. Kecuali kalau aku belanja ke supermarket, itu memang dilarang masuk ya. Selebihnya aku akan selalu ajak mereka. Berusaha 24 jam sama mereka. Karena mereka apa? Karena Queen sudah
ditinggalkan lama, selama 1 minggu ya, 5 hari gitu. Jadi kalau aku libur, dia juga punya hak untuk bisa menikmati bareng-bareng sama aku gitu. Nah, terus mungkin bagi kalian juga yang mungkin bertanya gitu, biaya untuk punya hewan peliharaan di Belanda. Itu biayanya sangat mahal menurut aku ya, karena kita di sini juga harus bayar pajak tahunan untuk punya hewan peliharaan ya. Aku nggak tahu kalau kucing bayar pajaknya, kayaknya enggak deh, kayaknya kalau sepengetahuan enggak ya. Tapi kalau punya anjing itu mesti bayar pajak tahunan ya. Queen bayarnya sekitar 65 euro sebulan. Per tahun, sorry, per tahun. Jadi setiap tahun secara otomatis kita akan dapat tagihan pajak punya peliharaan di rumah gitu. Dan biasanya kita tidak akan bisa bohong ya kalau kita punya peliharaan atau tidak, karena semuanya itu ada data. Jadi setiap kita adopsi mereka, secara otomatis kita harus mendaftarkan ke mereka ke seperti City Hall gitu. Jadi dan mereka akan dapat seperti nomor PIN gitu. Dari situ kita pemerintah akan tahu bahwa kita punya peliharaan dan berapa jumlah peliharaan di rumah. Jadi aku pernah satu kali waktu baru-baru pindah ke sini sekitar 3 bulan 4 bulan lalu, datang orang bertanya berapa hewan peliharaan. Waktu itu Tommy masih ada. Aku bilang 2. Dia lihat dia data, oh ya benar ini 2. Jadi untuk itu kita nggak bisa bohong dan kita tidak akan bisa lari dari pajak di Belanda. Nah, itu 65 euro setahun gitu, belum lagi biaya makan. Jadi biaya makannya itu ya tidak begitu besar ya, tergantung dengan apa yang kamu kasih. Jadi kamu juga punya makanan seperti kita yang beras gitu ya. Kamu punya beras yang murah, kamu juga punya beras yang mahal gitu. Jadi tergantung dengan kemampuan kita juga sih. Kalau Queen itu middle, jadi enggak yang merek-merek mahal banget tapi enggak juga yang murahan. Jadi karena itu juga nanti kesehatannya kan juga di situ gitu. Jadi kalau lu punya makanan sehat gitu, yang nggak ada gulanya, yang nggak ada ininya juga, lu akan ya mungkin umur lu akan panjang gitu. Jadi Queen juga seperti itu. Nah, jadi Queen punya 2 jenis makanan dan juga setiap 3 bulan sekali dia harus ke salon untuk dibersihkan ya, di keramas seperti itu. Terus pokoknya dia juga punya hak yang sama gitu, dan biayanya cukup mahal. Kalau sekali ke salon itu sekitar 50 euro ya. Nah, setiap 3 bulan sekali. Nanti juga belum lagi dia juga punya vaksin, itu harus divaksin setiap 6 bulan sekali, dan sekali vaksin itu harganya bervariasi. Jadi punya hewan peliharaan di Belanda itu bukan murah gitu. Dan juga nanti kalau tiba-tiba kita harus pergi ke liburan ke Indonesia, seperti kalau aku musik Indonesia, aku harus punya orang yang bisa aku percaya untuk menitipkan Queen ya. Jadi bukan sembarangan, kamu bisa nggak jagain Queen selama 3 minggu di rumah. Jadi kita harus juga punya rasa percaya ya sama orang yang akan kita titipkan. Atau alternatifnya kita harus menitipkan mereka ke Diren Pensiun. Jadi kayak seperti hotel penampungan bagi hewan-hewan yang akan ditinggal pergi liburan gitu. Nah, jadi itu biayanya juga tidak murah. Jadi sebulan itu untuk 3 minggu itu bisa kena 300 euroan gitu ya. Dan mereka juga harganya juga bervariasi. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang eksklusif. Udah seperti dibikin hotel gitu. Dan di sana mereka akan merawat Queen, merawat hewan peliharaan kita selama kita liburan. Mulai dari kasih makan, kasih minum, ngebersihin gitu. Jadi semuanya mereka akan kasih garansi gitu ya. Jadi kalau yang murah juga ya rame-rame tidurnya, tapi kan kita juga mikir karena hewan ini juga seperti manusia ya. Kalau mereka tidak cocok, mereka tidak akan mau bergabung. Jadi aku juga kepikiran gitu, nanti kalau sananya tiba-tiba Queen sendirian gitu kan, sedih juga mikirnya ya kan, mana mikirin aduh papa kemana, kok nggak jemput-jemput gitu. Nanti ada kesannya papa jahat banget sih kok ditinggalin di situ gitu. Jadi aku nggak mau seperti itu. Jadi aku harus bisa nitipin Queen dengan orang yang sangat dipercaya, tidak akan melakukan apa-apa. Jadi kadang-kadang juga ngeselin kan. Kadang-kadang kalau anak orang sih dipites gitu ya. Kalau sampai Queen dipites gitu sama orang kan gue juga jadi sedih banget gitu ya. Jadi gue harus bisa ninggalin sama orang yang bisa benar-benar aku percaya dan juga penyayang binatang. Jadi nggak sembarangan. Nah, karena sebentar lagi aku harus berangkat kerja ya. Aku harus makan siang dulu, dan juga Queen juga harus keluar ya sebelum berangkat kerja. Nah, jadi aku cukupin dulu videonya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton dan selalu support channel Reza in Holland. Jangan lupa untuk selalu memberikan
komen kalian itu bisa apa saja, bisa memberikan ide, bisa memberikan saran, atau memberikan masukan buat perkembangan channel ini. Jadi kalian bebas memberikan komentar apa saja ya, selama positif dan membangun gitu. Aku hargai banget. Aku ke kalian bahwa kalian adalah keluarga. Apapun pertanyaan kalian, aku akan jawab. Mungkin tidak saat itu juga, tapi aku berusaha setiap pertanyaan aku akan jawab ya. Dan itu aku sendiri yang jawab. Jadi jangan khawatir kalau pertanyaan kalian tidak dijawab atau tidak dibaca. Pasti aku jawab, pasti aku baca. Mungkin butuh waktu 2-3 hari gitu, bahkan seminggu, karena tergantung dengan kesibukan kerjaan. Tapi buat kalian yang mau berkomentar, buat kalian yang mau like gitu, aku sangat hargai banget. Dan untuk yang pengen ikutin aku di Instagram, jadi boleh. Untuk kalian yang sudah ikutin aku di Instagram, kalau ingin di follow back ya, jadi kalian bisa kirimkan DM atau direct messenger gitu, Kak follow back, itu pasti aku akan follow back, siapapun juga. Jadi kita semua sama, jadi kalian tuh bukannya followers, kalian bukannya subscriber, kalian adalah keluarga besar dari Reza in Holland. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan jangan lupa untuk selalu like dan komen. Quinn, we gaan nu lopen? Kom maar. Jadi aku barusan nanya sama Queen, kita jalan sekarang gitu ya. Dia langsung loncat. Kom maar, naar beneden. Ga naar beneden. Ya. Nah, jadi Queen ini udah ngerti ya beberapa bahasa, atau mungkin semua bahasa dia ngerti, cuma ngejawabnya aja mungkin susah. Jadi kalau kita bilang ke bawah atau ke atas, jadi dia udah paham. Come on, sekarang. Nah, nah jadi sekarang Queen ya dipasang tali dulu sebelum keluar. Ini buat keamanan. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada sepeda yang lewat atau motor atau mobil, jadi dia tetap dikontrol sama kita. Dan ini kalau di Belanda wajib pakai tali seperti ini ya. Jenisnya apa aja, yang penting dia harus pakai tali atau pakai rim bahasa Belandanya. Dan juga diwajibkan untuk selalu membawa kantong plastik. Fungsinya apa? Jadi kantong plastik ini fungsinya untuk mengumpulkan pup dari peliharaan kita. Jadi nggak boleh ditinggalin sembarangan karena nanti akan kena denda ya. Jadi dendanya itu banyak. Pertama mungkin denda karena tidak pakai tali, dan juga mungkin kalau denda nanti kalau ada tiba-tiba ada razia ditanya mana pup saknya segala macam. Ini juga mesti dibawa ya. Jadi kalau tiba-tiba ada pemeriksaan kita udah siap. Wacht. Nah, jadi kebetulan di Belanda sekarang itu udah hitungannya udah masuk musim semi ya. Jadi kalau musim semi itu biasanya kembali daun-daun yang kemarin di masa winter seperti ini contohnya itu kan udah gundul. Ya, jadi mereka akan kering daunnya tapi tidak mati. Nah, sekarang jadi biasanya tunas-tunas baru itu keluar seperti ini nih. Ini sekarang tunas baru ya. Gitu. Jadi kalau di winter mereka akan seperti istirahat dulu, tidur dulu pohon-pohonnya. Nah sekarang punya pup dan aku harus memungut itu pakai plastik ya, dan jadi nanti dibuang di tempat yang khusus. Nanti aku tunjukin tempat pembuangannya di mana. Jadi kita tidak boleh sembarangan juga untuk ngebuang ya. Ini harus ada satu tempat. Tuh, dia seneng banget udah selesai berak ya. Di sini ada tempat sampah warna kuning. Di sini bisa langsung dilihat gambarnya. Jadi ini khusus buangnya di sini. Jadi nggak boleh buang sembarangan juga.
Oké, we gaan weer naar huis. Morgen, Jan. Zo, udah sampai lagi ke rumah. Queen even wachten. Nah, biasanya Queen kalau what is this, Kat? Naar boven. Kom naar boven. Kom, hup. Jadi Queen itu biasanya kalau habis jalan-jalan ya, kalau habis dikeluarin karena dia sudah melakukan tugas dia dengan baik, jadi tidak pipis di dalam atau pup di dalam rumah. Jadi biasanya kita kasih beloning kalau bahasa Belandanya atau rewards. Jadi kalau setiap melakukan hal yang baik kita akan memberikan kado gitu istilahnya. Nah jadi aku punya satu bak khusus ini buat snack-snacknya Queen ya. Nah jadi setiap hari kalau dia pipis di luar segala macem kita kasih snack. Itu makanan Queen itu. Di tempat makanannya. Goed zo, in je mand. Nu, in je mand. Up, in je mand. Nah, jadi dia selalu teratur kalau makan snack ya, itu selalu di istilahnya ya tempat tidurnya gitu. Nah, di sini.